Yesaya pasal 33. Celakalah engkau, hai perusak yang tidak dirusak sendiri. Dan engkau, hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Waktu mendengar suara gemuruh ketika engkau bangkit. Larilah bangsa-bangsa dan bercerai-berailah suku-suku bangsa. Orang mengumpulkan jerahan seperti belalang pelahap menelan makanannya. Mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. Tuhan tinggi luhur, sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Lihat, orang-orang Aril menjerit di jalan. Utusan-utusan yang mencari damai menangis dengan pedih. Jalan-jalan raya menjadi sunyi. Dan seorang pun tiada lagi yang lintas di jalan. Perjanjian sudah diingkari. Saksi-saksi sudah ditolak. Dan manusia tidak dihiraukan. Negeri berkabung dan merana. Libanon tersipu-sipu dan mati rebah. Saron sudah seperti padang belantara. Basan dan Karmel meluruh daun. Sekarang, aku akan bangkit, firman Tuhan. Sekarang, aku akan bangkit berdiri. Sekarang, aku akan berdiri tegak. Kamu mengandung rumput kering. Dan melahirkan jerami. Amarahmu seperti api yang memakan kamu sendiri. Bangsa-bangsa akan dibakar menjadi kapur. Dan akan dibakar dalam api seperti semak duri yang ditebang. Hai orang-orang yang jauh, dengarlah apa yang telah kulakukan. Hai orang-orang yang dekat, ketahuilah keperkasaanku. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion. Orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Orang yang hidup dalam kebenaran. Yang berbicara dengan jujur. Yang menolak untung hasil pemerasan. Yang mengebaskan tangannya, supaya jangan menerima suap. Yang menutup telinganya, supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah. Yang menutup matanya, supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan. Air minumnya terjamin. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya. Akan melihat negeri yang terbentang jauh. Dalam hatimu engkau akan memikirkan kengerian yang sudah-sudah. Sudah lenyapkah juru hitung? Sudah lenyapkah juru timbang? Dan sudah lenyapkah orang yang menghitung menara-menara? Tidak lagi akan kau lihat bangsa yang biadab itu. Bangsa yang logatnya samar, sehingga tidak dapat dipahami. Yang bahasanya gagap, sehingga tiada yang mengerti. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah. Yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya. Dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita. Seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya. Dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Tali-talimu sudah kendor. Tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya. Tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak. Dan orang-orang lumpuh akan menjarah-jarahan. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit. Dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari Yesaya 33 mengenai Tuhan adalah penolong dan raja di Sion. Saudara, firman Tuhan ini ditulis sebagai nubuat tentang kemenangan yang diberikan Tuhan. Bagaimana Tuhan akan menolong mereka dari bangsa-bangsa yang mau menjatuhkan, yang mau menyerbu dan memperbudak mereka. Ini adalah nubuat, kepercayaan yang sungguh bahwa Tuhan adalah Raja, Hakim yang adil. Hukuman akan tertuju pada Asyur dan bangsa-bangsa yang akan menyerang Yehuda. Hukuman itu terjadi dari Tuhan, karena orang-orang Yehuda akhirnya berdoa memohon perlindungan Tuhan. Negeri mereka sangat berkabung karena kejahatan musuh, dan Tuhan berbelas kasihan. Tuhan bangkit melawan musuh-musuh mereka. Mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, Raja, Hakim yang adil, bahwa Tuhan itu agung, Tuhan itu baik, Tuhan itu sabar, Tuhan itu besar. Yesaya sang nabi mengajarkan umat Tuhan bagaimana mereka harus sungguh-sungguh hidup bergantung pada perlindungan Tuhan. Bukan kepada Mesir, bukan kepada berhala, bukan kepada kekayaan, bukan kepada orang-orang yang dianggap kuat dan hebat. Bukan. Tetapi perlindungan pengharapan hanya tertuju kepada Tuhan. Tuhanlah satu-satunya Raja, pelindung yang kekal dan abadi bagi setiap orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendaknya, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jika umat Tuhan menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya pelindung dalam kehidupan, jika umat Tuhan selalu setia berdoa dan melaksanakan firman Tuhan, menjadi pelaku firman, maka Tuhan peduli. Sebab doa orang benar didengar Tuhan. Tuhan peduli kepada teriakan umatnya yang berkabung dan merana. Tuhan bangkit dan menolong umatnya pada waktunya, karena segala hal di dalam skenario Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi umat Tuhan. Tuhan akhirnya akan memukul mundur negeri Asyur yang saat itu menjadi negara yang sangat berkuasa, karena tidak ada yang dapat melawan Tuhan. Kekuasaan tertinggi di langit, di bumi, di alam semesta ini hanya ada di dalam Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Karena itu mereka memuji-muji Tuhan. Mereka tahu tenang, aman, nyaman hanya ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini membangkitkan iman percaya kita bahwa kita harus hidup hanya berpengharapan kepada Tuhan, setia di dalam melaksanakan kehendak Tuhan, dan mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan di dalam doa. Ia Immanuel bagi orang-orang yang hidup menjadi pelaku firman, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.